Siapa sih yang gak kenal Ustadz Abdul Somad ya? Pasti semua orang tahu. Oke, kali ini kita akan mendengarkan sedikit ceramah dari Ustadz Abdul Somad tentang habaib ini ya. Kira-kira gimana pendapat para bapak-bapak, ibu-ibu yang punya ilmu? Silahkan komentar di sini ya. Dan nanti di akhir video juga ada pendapat dari kiai ini ya, mohon disimak. Oke, kita ke videonya. Saat ini sedang terjadi gugat menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I, yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad I, punya anak saya Sami II, Sazik I, nanti anak mereka Somad II. Biar nggak ribut mirim Fatihahnya. Untuk Somad I, Somad II, Somad III, Somad IV, Al-Fatihah kan. Daripada ribut niat ya. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang ku cinta. Jadi kalau ada nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Nanti adik-adik sampai ke Maroko, mampir ke Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, Casablanca, di tepi laut Samudra Atlantik. Saya waktu berdiri di depan pintu Masjid Hasan II, pas mau masuk 5 menit nggak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, anta muslim? Ragu dia, saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Saya keluarkan kartu pelajar saya, ana muslim, ismi Abdul Somad, ana talib fi Darul Hadis Al-Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal. Lama saya termenung. Jadi mereka tuh susah melihat wajah kita ini, mata gini, disangkanya kita nggak Islam. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain, tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Hasan namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki
namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Muaz bin Jabal, sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak unta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi ini lain Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Abbas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Samad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Yang enggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kalau gede King Kong. Bukan kata saya, yang ngomong begitu adalah Charles Darwin. Kata Charles Darwin, nggak ada nabi-nabi, itu bohong, itu nggak ada itu. Dunia ini awalnya air semua, dunia ini air semua, tapi karena disinari matahari jutaan tahun, akhirnya buminya muncul, karang-karang muncul, itulah menjadi
pulau-pulau, benua-benua. Akhirnya ikan itu berevolusi naik ke atas jadi monyet. Karena panas, maka dia berbulu, tumbuh bulu. Maka dulu waktu sekolah teman saya bilang, "Mat, kau ini evolusi yang belum selesai." Karena saya berbulu. Diam kau monyet, saya bilang. Dia disebut dengan Al-Muhajir karena dia pindah dari Irak, pusat peradaban ketika itu, menuju negeri yang pernah doakan Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina. Lalu kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya anak, salah satu nama anaknya Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Alawi. Kemudian kalaulah pengakuan seorang yang miskin aja di rumah sakit memerlukan dokumen-dokumen, seorang yang mengaku miskin di rumah sakit itu harus ada akta kelahiran, harus ada kakak, harus ada tanda tangan RT, tanda tangan RW. Masa iya orang yang mengaku syaraf keturunan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mempunyai dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sesuai dengan pengakuannya. Maka sampai sekarang ini yang telah saya katakan beberapa kesempatan yang lalu bahwa saya telah mengirimkan surat terhadap Rabita Alawiyah mengenai kesimpulan saya mereka bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW ini, dan mereka tidak sampai saat ini tidak memberi jawaban, tidak memberikan klarifikasi data-data yang dibutuhkan. Adanya adalah framing-framing bahwa siapa yang tidak percaya kepada nasab daripada Pak Alawi ini sebagai turun Nabi adalah termasuk orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang membuka nasab mulia Rasulullah Muhammad SAW dari dukhala, dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi padahal terbukti bukan, itu disebut tidak akan mendapat syafaat. Seharusnya proposisi itu dilontarkan untuk orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW tanpa bukti-bukti dokumen, tanpa bukti-bukti data-data sejarah yang dibutuhkan. Di mana dalam metode ilmiah kan kita mengenal harus ada fakta, harus ada objektif, harus konsisten, harus sistematis. Ini nasab Alawi yang hari ini terbangun itu sama sekali tidak berdasarkan fakta sejarah, fakta ilmiah, tidak objektif, karena pengakuan itu muncul dari keluarga mereka sendiri. Yang ketiga, tidak sistematis dan tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena nasab mereka ini banyak berganti-ganti. Pertama mereka mengaku Al-Kazimi, kemudian mengaku sebagai Al-Uraidi. Jadi adanya ittirab. Ittirab itu perubahan silsilah dari Al-Ahdal yang dia adalah Al-Kadhimi, kemudian berganti menjadi Al-Uraidi dari Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa memang nasab ini nasab yang ad-dukhala, nasab-nasab susupan yang sengaja menyusup kepada keluarga mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan sayangnya banyak dari para ulama-ulama kita ini yang hari ini membaca nasab Ba'alawi itu hanya dari literasi Ba'alawi sendiri. Seperti kemarin Ustadz Abdul Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu Ustadz Abdul Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, Yaman. Ustadz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut? Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tidak ada. Jadi keberadaan dia di Irak itu tidak ditemukan data sejarahnya, dan saya mempunyai sebuah saksi dari kitab
abad ke-5 bahwa Ahmad bin Isa itu adanya di kampung Surya di kota Madinah, dan tidak ada satupun yang mengatakan dia berada di Basrah. Kemudian tidak ada satupun kitab-kitab yang ada di zaman Ahmad bin Isa yang mengatakan dia hijrah ke Hadramaut. Jadi orang-orang yang semacam Ustadz Abdul Somad ini banyak yang tidak mengerti ilmu sejarah, yang tidak mengerti ilmu nasab. Kemudian dia hanya membaca di dalam kitab-kitab Ba'alawi tentang nasab-nasab Ba'alawi, yang nasab ini muncul abad ke-9, pengakuannya ini baru muncul abad ke-9, kemudian terbangun dengan begitu kokoh pada abad-abad selanjutnya karena keluarga mereka banyak menulis kitab-kitab. Jadi selain Ali As-Sakran yang pertama menulis nasab mereka tersambung kepada Rasulullah, itu sebelumnya ada sesudahnya ada misalnya kitab Al-Ghurar, kitab Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Al-Masra'ur Rawi. Jadi pada abad 9, 10, 11 itu banyak keluarga mereka yang menulis kitab. Kebanyakan yang itu hari ini dibaca oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan bahwa mereka tersambung pada Rasulullah. Sementara ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tidak membaca. Nah, itu dia Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendapat dari Ustadz Abdul Somad ya, yang mana tentang para habaib yang berada di Indonesia, yang mana jalurnya begitu banyak ya, dan di belahan dunia pun banyak para keturunan Nabi Muhammad SAW, baik dari jalur Hasan maupun jalur Husain ya. Nah ya, kita sebagai masyarakat awam ya, intinya ya kita harus mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Dan gimana menurut pendapat Bapak Ibu tentang Ustadz Abdul Somad ini? Dan tadi juga ada Kiai Imad ya, yang mana katanya Kiai Imad menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad belum tuntas ya baca sejarahnya. Ya emang semua orang punya ilmunya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing. Kita sebagai orang awam ya menyimak yang sekiranya keyakinan kita ya Bapak Ibu. Dan kita di sini intinya doakan aja semoga para kiai kita cepat bersatu lagi berdakwah ya, dan para habaib juga ya bareng-bareng ya berdakwah. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu dan semoga kita semuanya panjang umur, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.